Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami sangat terhormat bisa berbincang bersama Uskup Agung Jakarta, Bapak Kardinal Suharyo. Bapak, terima kasih. Kami sangat terhormat kehadiran Bapak di sini dan bisa berbincang bersama Bapak. Dengan senang hati, Mas. Bagaimana Bapak melihat adanya keakraban antar umat beragama di Indonesia? Bagi umat manusia, bahwa semestinya siapapun kita, dengan latar belakang apapun kita, termasuk latar belakang agama, kalau agama itu membuat hati pribadi siapapun dia menjadi sangat tulus, tidak ada kepalsuan di dalam diri pribadi-pribadi itu, nah, kerukunan seperti itu pasti akan terjadi dengan sendirinya. Kalau ada kepalsuan sedikit, lalu yang tulus itu juga akan berkurang, simboliknya juga akan berkurang, dan tanda apapun akan dirasakan sebagai ini pertunjukan, bukan suatu peristiwa iman. Tetapi ketika terjadi yang beredar di foto, di YouTube dan sebagainya itu, saya yakin ini adalah pribadi yang tulus, yang tidak ada kepalsuan dalam hati mereka, dan sumbernya adalah keyakinan iman yang berbeda. Jadi keyakinan iman yang berbeda itu membuat pribadi-pribadi dengan keyakinan yang berbeda itu, kalau dihayati sungguh-sungguh, menjadi pribadi-pribadi yang setulus seperti itu. Berarti perbedaan keyakinan tidak membatasi persaudaraan. Tentu dampaknya luar biasa bagi masyarakat. Bagaimana Bapak melihat dampaknya tersebut? Saya merasa begini, Mas ya. Kalau saya boleh membaca dari sudut hidup Paus Fransiskus, pengalaman dasar sebagai orang beriman dalam diri Paus Fransiskus itu sudah dia alami ketika dia berusia 17 tahun. Pada waktu itu dia mempunyai pengalaman mistik lah, katakanlah demikian ya. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan di dalam perjumpaan itu ia melihat, merasakan, mengalami wajah Tuhan adalah wajah kerahiman. Itu sejak berusia 17 tahun. Dan di dalam perjalanan hidupnya sampai sekarang, kalau beliau ditanya, Tuhan itu siapa? Ia akan menjawab, Tuhan adalah kerahiman, Sang Maha Rahim. Itu pengalaman dasar. Nah, pengalaman dasar iman yang sejati, tidak palsu, itu berbuah pada transformasi pribadi. Perubahan, pembaharuan hidup di dalam diri Paus Fransiskus, dan itu tampak di dalam pilihan-pilihannya, keputusan-keputusan pribadinya. Saya ambilkan contoh yang paling sederhana ya. Ketika beliau ditunjuk sebagai paus, langsung pada saat itu ia sudah memutuskan untuk tidak tinggal di istana kepausan, tetapi tinggal bersama-sama dengan para fungsionaris di Vatikan. Ini kelihatannya hanya pindah rumah ya, Mas ya. Tetapi di balik itu ada simbolik yang sangat dahsyat, yaitu bahwa ia tidak akan tampil sebagai penguasa dengan segala macam predikatnya, tetapi ia ingin tampil sebagai pelayan. Ini simbolik yang sangat dahsyat. Itu pilihan yang besar. Kalau pilihan yang kecil, misalnya ya, paus itu kan biasanya sepatunya merah atau putih, yang melambangkan wibawanya. Waktu beliau datang ke sini nggak pakai itu, sepatunya hitam, sudah lama kelihatan sekali, sepatu saya lebih baik daripada sepatu beliau waktu itu ya. Ini pilihan yang sangat sederhana, sebagai konsekuensi dari pilihan yang tadi yang besar itu, yang sangat simbolik. Saya yakin dengan model yang berbeda, Imam Besar Istiqlal, Bapak Menteri Agama sekarang,
mempunyai pengalaman mistik yang mirip-mirip dengan itu. Pengalaman mistik sebagai umat Islam, pimpinan umat Islam, dan pengalaman mistik akan Tuhan itu berbuah pada transformasi pribadi. Beliau dengan pilihan-pilihan yang bisa kita pelajari apa yang terjadi di Masjid Istiqlal ketika beliau mulai memimpin Masjid Istiqlal itu. Dan kemudian pada tahap yang ketiga, sesudah transformasi pribadi, dengan sendirinya akan terjadi transformasi institusi. Itulah yang sekarang sedang terjadi di dalam gereja Katolik, di dalam berbagai macam bentuknya, ada yang sederhana, ada yang mendasar, tapi transformasi. Saya yakin Masjid Istiqlal juga mengalami transformasi yang besar-besaran ketika Imam Besar Nasaruddin Umar memimpin ini. Jadi intinya bagi saya, untuk siapapun, dasar atau sumber dari segala-galanya dalam menghayati iman adalah pengalaman mistik akan Allah yang diimaninya. Entah itu disebut dengan macam-macam sebutan di dalam berbagai macam komunitas agama, tetapi pengalaman mistik yang sungguh-sungguh menyentuh hati. Tidak sekedar formalitas di permukaan, tetapi sungguh-sungguh mendalam. Pengalaman akan yang ilahi, mungkin itu lebih tepat. Iya. Artinya ada contoh yang diberikan oleh kedua pemimpin kita saat itu. Lalu bagaimana nilai-nilai itu ditransformasikan kepada masyarakat dan dihayati sebagai nilai-nilai iman tersebut. Ya. Lalu bagaimana Bapak Kardinal memandang nilai-nilai itu akan tumbuh terus di Indonesia. Kita mengetahui bahwa Indonesia dikenal dengan keberagamannya, baik suku maupun agama. Kita terbiasa bertetangga, bergaul dengan berbeda umat. Lalu bagaimana nilai-nilai itu dirawat, Pak? Bagaimana nilai-nilai itu harus tetap tumbuh di antara perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia? Pertanyaannya sangat bagus, Mas. Hanya pertanyaan yang bagus itu sulit dijawab. Tapi mungkin baik kalau kita ingat, ada berbagai macam konteks yang bisa kita tawarkan untuk menanggapi pertanyaan itu ya. Pertama-tama, saya ingin mengatakan unsur sejarah bangsa kita itu sangat penting. Jadi jangan pernah melupakan sejarah bangsa kita. Tentu sejarahnya panjang, tetapi kalau kita ambil 3 tonggak sejarah saja ya, yang sekarang masih terus dirayakan sebagai hari nasional. Yang pertama, tahun 1908, kita kenal Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional. Jadi sudah sejak saat itu, dengan kesadaran bahwa kita adalah masyarakat yang terdiri dari sekian banyak pulau, berasal dari sekian banyak pulau, dengan segala macam latar belakangnya, kesadaran akan kebangsaan itu dimulai dengan sangat sadar. Dengan sadar, kalau tidak sadar sudah lama pasti ya. Tapi menjadi hari kebangkitan nasional. Ketika kesadaran kita sebagai bangsa itu ditegaskan. 20 tahun kemudian, 1928, Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini unsur yang menentukan bagi sejarah bangsa Indonesia sampai hari ini. Kalau tidak ada Sumpah Pemuda, entah apa yang akan terjadi. Apa Indonesia ini akan ada ya. Tapi kan sudah ada. Jadi kita menikmati kemuliaan para perintis kemerdekaan bangsa kita. Kemudian 17 Agustus 45 disusul dengan 18 Agustus ketika para pendiri bangsa kita merumuskan konstitusi, dasar konstitusional, Pancasila.
Itu bagi saya mukjizat. Karena apa? Karena dalam waktu yang sangat singkat, kalau tidak salah saya baca dalam waktu 20 menit di luar sidang, Bung Hatta itu mengajak, meyakinkan anggota persiapan kemerdekaan Indonesia itu, panitia persiapan kemerdekaan, untuk menghapus 7 kata itu. Sehingga negara kita tidak menjadi negara agama, tetapi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kesadaran sebagai bangsa diawali dengan kebangkitan nasional, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda, disempurnakan pada tanggal 18 Agustus ketika dasar konstitusi Pancasila itu diputuskan oleh para pendiri bangsa kita. Itu bagi saya adalah dasar yang sangat-sangat kuat. Itu satu. Yang kedua adalah latar belakang budaya. Kita ini kan dianugerahi oleh Tuhan, itu rahmat yang sungguh harus disyukuri. Rahmat persaudaraan sejak awal. Sejak awal. Ya. Sejak awal. Dan itu tampak di dalam kata-kata ya. Kata-kata yang misalnya gotong royong. Ya, betul. Itu kan di balik itu ada budaya yang sangat kuat. Bahwa kita itu diciptakan tidak untuk hidup sendiri-sendiri, tetapi untuk bersama-sama melaksanakan entah apalah gotong royong membangun rumah, dan tentu saja nanti gotong royong membangun bangsa kita. Atau orang mengatakan di tempat lain, kita semua semua sesaudara. Ini kan cermin dari persaudaraan anugerah Tuhan yang seperti itu. Sehingga sejarah, latar belakang budaya yang begitu kuat mempersatukan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam penghayatan keagamaan masing-masing komunitas agama. Jadi agama yang sudah sangat dipengaruhi, sadar atau tidak, oleh sejarah bangsa kita, oleh latar belakang budaya kita. Sehingga kehidupan beragama, kerukunan beragama di negara kita ini, sekali lagi kalau referensinya mau Paus, itu sungguh sangat dikagumi oleh Paus. Saya mengatakan, saya mendengar dari Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Waktu itu beliau tinggal satu rumah dengan Paus Fransiskus. Karena sesudah Paus Fransiskus pulang, beliau juga tinggal di rumah tempat tinggal Paus Fransiskus itu. Paus masih sering bercerita tentang kunjungannya ke 4 negara itu. Tetapi ketika berbicara misalnya 20 menit, 10 menit beliau bicara tentang Indonesia. Sungguh sangat spesial. Sangat spesial. Dan yang paling dikagumi dan paling tidak beliau bayangkan adalah ketika khususnya masyarakat Muslim dan komunitas-komunitas agama yang lain itu menerima beliau seolah-olah tidak ada jaraknya, Mas. Beliau kan berpikir belum pernah ke sini ya. Iya, betul. Belum pernah ke wilayah negara kita lah yang khas. Kalau beliau mendengar misalnya Islam, maaf ya, yang beliau bayangkan itu Islam dari Timur Tengah, Islam Pakistan, Afghanistan. Ketika beliau sampai di kok ini berbeda sekali. Sangat-sangat berbeda. Itulah sebabnya juga kalau di Vatikan ada hajatan pertemuan lintas agama, tokoh-tokoh agama dari Indonesia pasti diundang untuk berbicara mengenai situasi Indonesia, khususnya di dalam rangka dialog, dalam rangka kehidupan bersama, perjuangan untuk memuliakan martabat manusia, segala macam acara yang menyangkut kemanusiaan dan dipandang dari segi agama, wakil Indonesia pasti ada. Dan bukan wakil Katolik, bukan wakil dari saudara teman-teman kita yang beragama lain. Baik. Artinya menyambung dari Bapak sebut tadi soal gotong royong dan sejarah peradaban bangsa kita, sebenarnya memiliki pondasi yang cukup kuat terkait persaudaraan di tengah perbedaan tersebut.
mengenai gotong royong. Kita selalu merayakan hari besar agama. Di tanggal 25 ada hari besar agama umat Kristiani. Terkadang umat Islam terlibat. Begitupun sebaliknya. Apakah ini memang wujud dari masyarakat kita, Bapak? Melihat bahwa persaudaraan itu beyond dari apa yang telah tertanam di Indonesia. Selalu ada kesadaran untuk membantu. Selalu ada kesadaran untuk itu. Lalu bagaimana hal-hal yang kerikil-kerikil yang terkadang di masyarakat muncul itu diatasi? Kerikil-kerikil seperti adanya konflik, adanya berbeda pandangan, adanya hal-hal yang memang tidak sepakat. Bagaimana sebenarnya hal friksi-friksi itu diatasi? Padahal fondasinya sudah cukup kuat. Kita memang sangat dekat, sangat bersaudara walaupun berbeda. Iya. Jadi bicara tentang kerikil ya Mas ya. Betul. Dan kerikil kan, bukan batu kan. Ya. Bukan batu besar. Karena fondasinya sangat kuat sekali. Iya. Kita. Jadi bagi saya pribadi, saya cerita pengalaman saja ya Mas ya. Saya cukup sering didatangi oleh wartawan dari luar negeri. Dan salah satu pertanyaan yang selalu disampaikan adalah kerikil-kerikil itu. Jawaban saya sangat sederhana. Coba lihat, apakah keluarga-keluarga kita yang kecil, kadang-kadang hanya terdiri dari 5 orang, paling 10 orang, itu semuanya baik-baik saja. Nyatanya kan tidak. Apalagi dengan 250 juta orang, penduduk dengan level pendidikan yang berbeda, dengan segala macam berbeda. Jadi bagi saya, kalaupun ada kerikil-kerikil, bagi saya itu wajar. Ada perselisihan, wajar. Artinya, saya mengatakan tetap itu tidak baik, sama. Tetapi bahwa ada yang seperti itu, bagi saya bisa dipahami. Lalu saya katakan, karena mereka itu melihat televisi, melihat laporan ini, Indonesia ada banyak teroris, ada bom di sini, bom di situ. Daripada saya menjelaskan, biasanya saya ajak ke suatu daerah, di daerah Citra Raya di Tangerang. Mari kita pergi ke sana, kita ketemu dengan teman-teman lintas agama di sana. Saya pertemukan dengan pastor, bertemu dengan ustadz, bertemu masuk ke pesantren, melihat bagaimana teman-teman di sana, komunitas-komunitas berbagai macam agama, pemerintah, TNI, Polri itu bekerja sama untuk misalnya membedah rumah. Rumah yang seperti dulunya seperti kandang ayam, dijadikan rumah yang layak. Air yang tadinya kotor, diambil dari sungai, dicarikan sumber. Itu kerjasama. Nah, kalau melihat seperti itu, mereka tidak usah membutuhkan penjelasan lagi. Ini loh, model kehidupan yang kita cita-citakan. Tidak dalam konsep saja, tetapi di dalam realitas seperti ini. Romo Paroki di Citra Raya, pastor paroki di situ, pernah menjadi ketua tilwatil Quran di kecamatannya. Itu tidak bisa dipahami itu di tempat lain, tapi di sini banyak terjadi. Ketua pembangunan atau ketua pembangunan gereja Katolik misalnya saudara dari umat Islam. Bagi kita itu hal yang memang ini ya, memang istimewa, tetapi bukan sesuatu yang dibuat-buat, itu wajar keluar dari persaudaraan itu. Jadi itu memang harus dirawat dengan contoh-contoh kecil, dan nah inilah tantangan kita yang sangat besar ya Mas ya. Tidak usah terlalu membesar-besarkan konflik-konflik itu. Tidak usah dibesar-besarkan. Diselesaikan iya, dicari jalan keluarnya iya, melibatkan semua iya. Tapi kenapa kita tidak lebih memperbanyak yang
cerita-cerita kecil yang bagus-bagus seperti itu. Betul, betul. Kemarin saya bertemu dengan satu komunitas yang menamakan dirinya GNFI, Good News for Indonesia. Itu orang-orang muda yang mulai berhimpun mulai tahun 2009 kalau tidak salah, ketika mulai ada berita-berita bom di mana-mana. Nah itu kan bagi saudara-saudara kita di luar negeri kan, waduh Indonesia kacau balau, teror dan sebagainya. Untuk melawan berita-berita seperti itu, teman-teman ini memulai suatu gerakan itu tadi GNFI, Good News from Indonesia. Jadi mereka membuat konten-konten yang menceritakan Indonesia nggak seperti yang diceritakan di situ. Ada banyak cerita bagus dari Indonesia. Sampai hari ini mereka masih berjuang. Dulu pakai bahasa Inggris karena yang disasar itu adalah pendengar dari luar negeri. Sekarang pakai bahasa Indonesia. Supaya masyarakat kita yang mungkin ya secara psikologis lebih senang mendengar cerita-cerita buruk, diajak untuk mari kita cari yang bagus-bagus tentang Indonesia. Baik, Pak, saya sepakat sekali terkait hal tersebut bahwa lebih banyak hal baik sebenarnya yang ada di masyarakat kita, dan itu hanya kerikil-kerikil saja. Dan jika melihat sejarahnya juga itu sangat cukup kuat, fondasinya sangat kuat. Namun pertanyaannya Bapak, sebenarnya kendala kita untuk merawat nilai-nilai itu apa sebenarnya ke depan? Ya, kompleks sekali Mas ya. Tapi saya melihat yang paling dasar. Saya ambil contoh pidato Paus dan pidatonya Imam Besar waktu mereka bertemu di sini ya. Imam Besar itu mengatakan bahwa rumah ini adalah rumah kemanusiaan, bukan rumahnya umat Islam. Mari kita bersama-sama menghadapi masalah-masalah kemanusiaan. Di situ juga kegiatan kemanusiaan banyak. Paus Fransiskus menyinggung soal terowongan. Ada dua hal yang beliau katakan. Yang pertama, terowongan itu kan di dalam ya. Lalu beliau berbicara, kita mempunyai gedung-gedung tempat-tempat ibadah, memang jelas berbeda. Tetapi ada yang lebih dalam daripada yang tampak itu. Bahwa siapapun kita, yang kita cari adalah perjumpaan dengan yang ilahi. Ini sangat mendalam, simbolik, jadi beliau, ini dalam itu artinya mencari yang ilahi. Yang kedua, terowongan ini menghubungkan. Menghubungkan artinya masing-masing merasa sungguh-sungguh bersaudara, ya di situ ada perjumpaan. Di bawah kan ada perjumpaan kalau masuk ke terowongan itu, kalau masuknya dari katedral, yang terdengar adalah suara lonceng. Nanti sampai di tengah, kedua-duanya terdengar itu, beduk dan lonceng. Ketika kita mengarah ke Masjid Istiqlal, loncengnya mundur, beduknya dominan. Perjumpaannya di tengah-tengah itu. Maka Paus Fransiskus mengatakan kita mestinya mengikuti itu, perjumpaan. Karena perjumpaan itu akan sangat besar pengaruhnya bagi kerjasama. Jadi berbeda, memang berbeda, tidak bisa, jangan disamakan. Dan beliau memberikan satu gagasan yang menurut saya sangat bagus. Kalau kita berjumpa, berdiskusi itu seolah-olah kita mesti mempertahankan pendapat kita masing-masing. Sudahlah, lupakan itu. Carilah apa konsekuensi dari perjumpaan yang bersaudara. Akhirnya menghadapi masalah-masalah kemanusiaan bersama. Tapi itu kan ideal Mas ya. Iya, betul. Masalahnya seringkali keutamaan-keutamaan yang mulia itu digerus oleh arus zaman. Itu masalahnya.
Jadi selalu ada perebutan pengaruh dari satu pihak yang bagus-bagus yang kita saksikan ini sebagai simbol, dari lain pihak di balik sana yang ada adalah perang, konflik, keserakahan, bahwa itu kan saling bertarung. Maka salah satu tanggung jawab utama menurut saya khususnya komunitas-komunitas agama adalah membantu warga dari komunitas agama yang berbeda-beda itu dengan pimpinan masing-masing untuk menjaga supaya manusia tidak kehilangan jati dirinya. Tidak kehilangan jati diri. Iya, jati diri itu maksud saya begini Mas ya, banyak sekali ceritanya, tapi saya senang menggunakan ilustrasi ini. Dalam bahasa Indonesia kan kita mempunyai 3 kata yang akar katanya sama. Khalik, makhluk, akhlak. Betul ya? Betul. Akar katanya sama kan? Nah, ketika manusia itu sadar bahwa jati dirinya adalah makhluk, dengan sendirinya hidupnya akan sujud kepada Sang Khalik. Nah, sujud itu bentuknya apa? Bentuknya adalah ibadah satu. Tetapi itu baru sebagian. Karena yang kedua adalah dia sebagai makhluk bersujud di hadapan Sang Khalik dengan berlaku dengan akhlak yang mulia. Itu jati diri manusia, menurut saya. Nah, di dalam rumusan-rumusan yang lebih modern, dulu seorang filsuf Prancis menggunakan semboyan, saya berpikir maka saya ada. Itu zaman mulai ilmu pengetahuan masuk di dalam sejarah umat manusia. Ketika zamannya berubah, zaman konsumerisme, rumusannya jadi beda. Saya berbelanja, maka saya ada. Jati diri manusia ditentukan oleh apa belanjaannya, apa yang dibelanjakan. Maka ada flexing dan sebagainya itu kan. Sekarang orang mengatakan kita berada di dalam zaman post-truth, pasca kebenaran. Rumusannya berubah lagi. Saya berbohong, maka saya ada. Ya kacau kan kalau begitu. Jadi antara yang ideal, jati diri manusia dasar, makhluk di hadapan Sang Khalik, berakhlak mulia. Arus zaman berubah-ubah seperti itu. Dan menggoda manusia untuk lupa jati dirinya bahwa dia adalah makhluk di hadapan Sang Khalik yang mesti berakhlak mulia. Itu tantangan besar sekali. Tantangan besar sekali. Bapak Kardinal, satu pertanyaan terakhir. Kendala terbesar adalah zaman, perubahan zaman. Lalu apakah ada harapan besar bagi masyarakat Indonesia untuk tetap mengingat sejarahnya dan mengingat bahwa mereka hidup di antara perbedaan dan merawat hal-hal tersebut? Apakah ada harapan ke depannya nilai-nilai itu tetap terjaga? Ya, saya memberi catatan kecil mengenai kata harapan itu ya Mas ya. Saya berpendapat tidak harus disetujui. Iya. Harapan itu adalah istilah keagamaan yang berbeda dengan yang biasa dipakai dan disamakan penggunaannya optimisme. Menurut saya itu sangat berbeda. Optimisme itu dilandaskan pada hitung-hitungan pertimbangan manusiawi. Ilmiah oke, pokoknya manusiawi, tatarannya horizontal. Misalnya, saya optimis nanti 5 tahun lagi korupsi di Indonesia hilang. Optimis. Nah, kalau tidak terjadi korupsinya tambah besar, optimisme saya hancur, berubah menjadi kecil hati, pesimis, putus asa bahkan. Harapan itu sangat berbeda, Mas.
sekurang-kurangnya dalam pandangan iman Katolik, harapan itu dilandaskan pada karya Tuhan. Karya Tuhan itu tidak pernah gagal. Kalaupun manusia gagal, Allah tidak pernah gagal. Harapan itu dari situ. Jadi kalau saya gagal, Allah tidak akan gagal. Rencana keselamatannya untuk memberi masa depan yang lebih baik kepada umat manusia tidak akan pernah gagal. Itu harapan. Sehingga di dalam keadaan seperti ini, orang yang mempunyai harapan dalam arti teknis tadi itu ya, kalau melihat sesuatu yang gagal, jangan kecil hati, terus berjuang. Kalau saya yakin bahwa persaudaraan di antara kita itu ada sejarahnya panjang, latar belakang kebudayaan panjang, tetapi arus zaman begini, terus berjuang dengan idealisme itu, dengan keyakinan itu. Dan saya yakin, kalaupun sebagian besar orang arus zaman besar, itu bisa tanda petik ya, maaf, membelokkan perjalanan kita, selalu ada yang namanya komunitas kontras, komunitas alternatif, yang selalu hidup dengan idealisme, yang selalu hidup dengan cita-cita, dan dia tidak pernah akan putus asa, memperjuangkan yang baik untuk sejarah dalam hal ini bangsa kita. Tidak akan pernah hilang itu. Tidak akan pernah hilang. Tidak pernah akan hilang. Entah itu dari segi komunitas agama, komunitas politik, komunitas apa, pasti ada yang terus berjuang untuk kebaikan bersama. Kalau di Indonesia ya cita-cita kemerdekaan. Saya yakin. Keyakinan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas. Bagi sahabat-sahabat umat Muslim, selamat menjalani ibadah puasa. Terima kasih.